Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh dan soleha, bagaimana kabarnya? Ibu berharap semua dalam keadaan sehat walafiat. Karena anak-anak Bu Guru pasti anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar menjaga kesehatan. Kembali lagi kita akan belajar tematik 3F, subtema 4 pembelajaran 2, tentang penghematan energi. Sudah siap belajar? Iya, sebelum kita mulai belajar, kita baca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak siapkan buku paketnya, jilid 3F. Yang pertama kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu tentang membaca senyap, menulis ulang isi wacana, dan membuat kalimat. Iya, kita akan membaca senyap lagi. Apa itu membaca senyap? Membaca dengan meminimalkan suara, jadi harus berkonsentrasi terhadap bacaan. Jadi teksnya yaitu adalah olahraga pagi di halaman 144. Anak-anak baca terlebih dahulu ya. Setelah anak-anak membaca wacananya, kita akan menulis kembali apa yang sudah anak-anak baca dengan bahasa sendiri. Nah, Ibu Guru contohkan ya. Jadi di wacana olahraga pagi, Jono, Salman, dan Tigor merencanakan akan berolahraga di lapangan bola. Mereka sepakat berkumpul di pos kamling jam 6 pagi hari Ahad. Kemudian setelah berkumpul mereka berjalan kaki menuju lapangan. Ternyata banyak yang berolahraga. Ada yang berlari-lari kecil, berjalan cepat, dan senam bersama. Salman dan teman-teman berolahraga bermain bola dan pemanasan berlari kecil mengelilingi lapangan 3 kali. Jono bertanya, apakah olahraga ada yang menggunakan energi listrik? Kemudian Salman menjawab, ada type yang memutar musik untuk senam menggunakan energi listrik. Nah, itu contoh dari Ibu Guru. Anak-anak boleh dengan bahasa anak-anak sendiri ya. Boleh ditulis dengan bahasa anak-anak sendiri. Oke? Bisa dicoba ya. Masih di pelajaran bahasa Indonesia, Ibu akan mengingatkan kembali tentang membuat kalimat. Anak-anak buka halaman 145. Apa itu kalimat? Kalimat adalah susunan dari beberapa kata yang menimbulkan arti. Jangan lupa juga kalimat itu dimulai dengan huruf kapital atau huruf besar dan diakhiri dengan tanda titik. Contoh kalimatnya, yang pertama itu hemat. Ibu buatkan kalimat, kita harus hidup hemat. Jadi kata hematnya diulang kembali ya. Contoh yang kedua, Ibu contohkan listrik. Jadi di sini Ibu buat kalimatnya, AC adalah benda yang menggunakan energi listrik. Jadi kata listrik diulang kembali di kalimatnya ya. Anak-anak coba lanjutkan membuat kalimat di halaman 145. Iya, kita masuk pelajaran yang kedua yaitu matematika. Menghitung keliling menggunakan satuan baku dan menghitung keliling menggunakan kertas petak. Iya, anak-anak buka buku paketnya halaman 146 ya. Kita akan mencoba menghitung keliling menggunakan satuan tidak baku. Anak-anak masih ingat tidak? Semester 1 kita sudah mencoba loh mengukur panjang menggunakan apa? Iya, depa, jengkal, hasta. Ya, bisa juga dengan langkah kaki.
Nah, sekarang kita akan mencoba menghitung keliling. Apa itu keliling? Keliling artinya mengelilingi benda. Kalau mengikuti buku paket halaman 146. Nah, pengukuran keliling menggunakan satuan tidak baku, bisa juga menggunakan yang pertama bisa pensil, kemudian bisa menggunakan korek, kemudian bisa menggunakan juga sedotan. Bisa juga loh pakai potongan lidi. Gambar apakah ini? Anak-anak tahu tidak ini gambar apa? Pasti tahu ya, karena ada di setiap rumahnya anak-anak. Ya, ini gambar meja. Oh, ada pertanyaan. Berapa keliling mejamu? Nah, anak-anak tahu tidak? Keliling itu apa? Nah, keliling ini keliling dari ujung kita mengelilingi meja. Nah, ibu guru akan mencoba membuat meja tapi dari tampak atas. Nah, kalau dari tampak atas bentuknya jadi seperti ini ya. Jengkal. Kemudian pensil. Jadi kita akan mengukur meja ini menggunakan jengkal dan menggunakan pensil. Nah, kita hitung ya. 1 jengkal, 2 jengkal, 3 jengkal, 4 jengkal, 5 jengkal, 6 jengkal, 7 jengkal, 8 jengkal, 9 jengkal, 10 jengkal, 11 jengkal, 12 jengkal. Oh, jadi kalau pakai jengkal ada 12. Kita tulis ya. Kemudian kita akan coba menggunakan pensil. Mengukur kelilingnya. 1 pensil, 2 pensil, 3 pensil, 4 pensil. Oh, ini setengah. Berarti 4 setengah pensil, 5 setengah pensil, 6 setengah pensil, 7 setengah pensil, 8 setengah pensil. Nah, ini juga setengah. Berarti setengah tambah setengah ada 9 pensil. Ditulis di sini 9 pensil. Ada pertanyaan lagi. Apakah hasilnya sama antara jengkal dan pensil? Hasilnya berbeda ya. Mengapa? Karena jengkal dan pensil merupakan alat ukur tidak baku, sehingga hasil pengukuran akan berbeda antara jengkal dan pensil, dan hasilnya tidak akurat. Jadi kalau mau akurat, harus pakai yang ada angkanya, seperti mistar atau penggaris gitu ya. Selanjutnya kita akan buka buku paketnya halaman 147. Kita akan coba menghitung keliling menggunakan satuan petak. Jadi ada persegi panjang yang ada dalamnya sudah dikotak-kotakin. Ya. Kemudian yang kuning ini, petak berwarna kuning disebutnya keliling. Ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini yang disebut panjang. Jadi ada 9 persegi satuan. Kalau yang sampingnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang dari atas ke bawah, ini disebutnya lebar. Ada 6 persegi satuan. Berapa keliling bangun di atas?
Jadi tadi lebarnya adalah 6 persegi satuan, kemudian panjangnya 9 persegi satuan. Kelilingnya caranya yaitu P tambah L tambah P tambah L. Anak-anak ingat ya, panjang tambah lebar, tambah panjang lagi, tambah lebar lagi. Nah, berarti panjangnya 9, ditambah lebarnya 6, tambah 9 lagi, tambah 6 lagi. Dihitung, disusun boleh. Nah, hasilnya adalah 30 persegi satuan. Ada contoh soal petak juga ada. Petaknya berapa ini ya? Jangan lupa ya anak-anak, yang dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan ini disebutnya adalah panjang. Panjangnya di sini ada 11 persegi satuan. Kalau yang dari atas ke bawah ini namanya lebar. Lebarnya 4 persegi satuan. Dihitung dulu kotaknya ya. Kemudian yang ditanya panjang, lebar, keliling. Nah, panjangnya tadi ada 11, berarti kita tulis 11. Lebarnya kita tulis 4. Jangan lupa kalau mencari keliling, tadi apa? Panjang, tambah lebar, tambah panjang, tambah lebar. Berarti 11 tambah 4, tambah 11, tambah 4, sama dengan 30 persegi satuan. Gampang ya caranya ya. Anak-anak kerjakan lagi ya halaman 149. Setelah belajar membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Berakhir sudah pembelajaran hari ini. Apabila masih ada yang belum jelas, anak-anak bisa bertanya langsung dengan guru kelasnya masing-masing ya. Ibu guru juga mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Terima kasih anak-anak yang sudah menyimak pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.